1 Korintus pasal 4 ayat 9 sampai ayat yang ke-21. Nanti kita baca secara bergantian. Pria 9, wanita 10, demikian seterusnya kita bergantian sampai ayat yang ke-21. Di bawah Kristus rendahkanlah dirimu. Pria 1, 2, 3. Sebab menurut pendapatku Allah memberikan kepada kami para rasul tempat yang paling rendah, sama seperti orang-orang yang telah dijatuhi hukuman mati. Sebab kami telah menjadi tontonan bagi dunia, bagi malaikat-malaikat dan bagi manusia. Kami yang bodoh oleh karena Kristus, tapi kami kembali dalam Kristus, makanan tapi kami buat, kami mulia tetapi kami tidak. Sampai pada saat ini kami lapar, haus, telanjang, dipukul dan hidup mengembara. Kami melakukan pekerjaan yang berat, kami memakai, kami mengobati, kami dianiaya. Kalau kami difitnah, kami tetap menjawab dengan ramah. Kami telah menjadi sama dengan sampah dunia, sama dengan kotoran dari segala sesuatu sampai pada saat ini. Hati ini dikuduskan bukan untuk memalukan kamu, tetapi untuk menegur kamu sebagai anak-anakku yang dikasihi. Sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak bapa, karena akulah yang dalam Kristus Yesus telah menjadi bapamu oleh Injil yang kuberitakan kepadamu. Sebab itu aku menasihatkan kamu, turutilah teladan. Justru itulah sebabnya aku mengirimkan kepadamu Timotius, yang adalah anakku yang kekasih dan yang setia dalam Tuhan. Ia akan memperingatkan kamu akan hidup yang kuturuti dalam Kristus Yesus, seperti yang kuajarkan di mana-mana dalam setiap jemaat. Tapi ada beberapa orang yang menjadi sombong karena mereka menyangka bahwa aku tidak akan datang lagi kepadamu. Tetapi aku akan segera datang kepadamu. Kalau Tuhan menghendakinya, maka aku akan tahu bukan tentang perkataan orang-orang sombong itu, tetapi tentang kekuatan mereka. Sebab kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan, tetapi dari kuasa. Apakah yang kamu kehendaki? Haruslah aku datang kepadamu dengan cambuk atau dengan kasih dan dengan hati yang lemah lembut? Nah, dalam bagian ini kita melihat bahwa apa yang dikatakan oleh Paulus semakin hari semakin tajam. Itu bicara tentang bagaimana dia menegur jemaat. Kita tahu jemaat di Korintus itu berusaha memilah-milah mana rasul yang kelihatannya fasih berbicara, mempunyai pengetahuan hebat yang luar biasa, sehingga mereka menggolong-golongkan diri. Kita sudah dengar pada waktu itu bahwa ada yang menggolongkan diri sebagai golongan daripada Apolos, karena Apolos memang seorang yang sangat energik, rupanya menawan dan juga fasih berbicara. Ada yang juga berkata, aku dari golongan Paulus, karena menganggap Paulus punya doktrin yang luar biasa. Dia cukup perhatian dengan jemaat. Surat-surat disampaikan kepada jemaat, ada 13 surat di dalam Alkitab, dan punya sistematika berpikir yang luar biasa. Tapi juga ada berkata, saya bukan golongan Apolos, saya bukan golongan Paulus, saya golongan Kefas atau Petrus. Karena Petrus dianggap sebagai soko guru yang dikatakan Tuhan mendirikan gereja di atas batu karang yang teguh, yang disebut sebagai batu karang itu disebut sebagai Tuhan mendirikan jemaatnya di dalam diri seorang yang namanya Petrus. Jadi Petrus dianggap sebagai orang yang paling tua, paling punya kuasa dan wibawa untuk gereja pada masa itu. Sehingga mereka berkata, saya bukan golongan Apolos, saya bukan golongan Paulus, tapi saya golongan Petrus. Tapi ada yang lain berkata, saya bukan golongan siapapun dari mereka, bukan golongan Apolos, Paulus, dan Kefas, tapi saya golongan Kristus. Nah, itu sama seperti gereja sekarang ini ya. Saya bukan doktrin Reform, saya bukan doktrin Armenian, saya doktrinnya apa? Alkitab. Terlihatnya sangat rohani, tapi sebetulnya kita memperhatikan bahwa bukan bicara tentang siapa seorang tokoh yang luar biasa itu, tapi bicara tentang bagaimana ajaran mereka, bagaimana mereka hidupnya dalam hubungan dengan Tuhan. Itu yang paling penting sebetulnya. Sehingga menurut saya, ya kita boleh kagum dengan seseorang, kita boleh mempunyai suatu rasa yang luar biasa pada seorang pemimpin, sampai kita mengaguminya, menjadi seorang yang kita teladani dalam kehidupan kita, boleh saja.
Tapi ingat, mereka pun adalah orang-orang yang dipakai oleh Tuhan. Dan Paulus berkata bahwa sehebat-hebatnya rekan pelayanannya, mereka adalah orang-orang yang dipercayakan oleh Tuhan sebagai alat di tangan Tuhan. Mereka adalah hamba Tuhan. Mereka adalah, dapat dikatakan, bapa rohani bagi jemaat-jemaat yang dilayani oleh Tuhan. Maka kalau kita perhatikan sebetulnya, bicara tentang pelayanan, pelayanan adalah berkat. Pelayanan adalah anugerah. Pelayanan adalah kehormatan. Kalau Tuhan memberikan kita kesempatan untuk melayani, jangan pernah menolaknya. Karena kalau kita mau nyari, belum tentu kita bisa mendapatkannya. Kalau Tuhan masih mengizinkan kita untuk melayani, lakukanlah dengan sungguh. Karena kemarin saya kaget juga, seorang pendeta yang cukup kita kenal di dalam kalangan Injili, Pendeta Mangapu Sanggala, seorang yang sangat kita hormati di dalam pengajarannya dan semangatnya dalam memberitakan kebenaran, dipakai oleh Tuhan karena serangan jantung. Seorang yang luar biasa mempunyai semangat untuk memberitakan kebenaran. Bahkan ada pujian yang dia karang, lihatlah ladang sedang menguning, siap untuk dituai, dan lain sebagainya. Nanti bisa lihat di YouTube. Yang pasti bahwa semangat dia untuk memberitakan suatu kebenaran itu luar biasa. Sampai di akhir hidupnya dia boleh menyerahkan kehidupan dia untuk melayani Tuhan. Nah, saya berpikir bahwa yang melayani Tuhan adalah suatu kesempatan. Kita nggak tahu kapan kita dipanggil oleh Tuhan, kapan kita dipanggil oleh Tuhan, kita nggak tahu. Maka selagi ada nafas hidup, selagi kita mampu, ya kerjakan tugas tanggung jawab kita. Ya kadang-kadang kita merasa bahwa capek, lelah, banyak alasan ini dan itu. Bahkan kita sakit sedikit, sudah berkata tolong saya diganti, gitu kan? Ya kadang-kadang saya juga suka agak-agak cengeng dengan diri sendiri. Tapi saya belajar lagi bahwa nggak boleh seperti itu. Sehingga meskipun kemarin flu berat, saya tetap menjalankan pelayanan. Rasanya nggak sanggup lagi. Tapi kita kerjakan tugas tanggung jawab kita semasa kita masih ada. Tuhan izinkan untuk menjalankan tugas tanggung jawab kita. Jadi kita jangan pernah mengira bahwa waktu kita sudah melayani Tuhan, waktu kita sudah mengerjakan kehendak Tuhan, itu sesuatu yang mudah ya. Saya pikir melayani Tuhan itu gampang. Sehingga dulu kalau saya waktu masih SMA gitu ya, ada KKL, ada tantangan untuk menjadi hamba Tuhan, saya selalu maju ke depan. Saya selalu maju ke depan. Entah karena dorongan yang luar biasa atau karena ikut-ikutan. Tapi saya kok rasa tergerak untuk melayani Tuhan. Saya pikir melayani Tuhan itu indah, luar biasa, enak betul, damai, penuh dengan kelancaran. Ternyata waktu saya mulai masuk, bahkan masuk ke sekolah teologi ya, saya pikir di sekolah teologi itu banyak malaikatnya ya. Saya pikir waktu itu. Ternyata banyak setannya juga. Entah kita atau teman kita, entah dosen kita. Hal yang nggak saya temukan dalam rumah saya temukan di sekolah teologi. Saya pikir, wah luar biasa sekolah teologi. Nah, di situ sebetulnya Tuhan sedang mengukir saya, sedang mengoreksi saya, bahkan sedang mengajar saya. Ya tentang perjalanan mengikuti Tuhan itu memang perjalanan yang nggak selalu mudah seperti yang kita mau. Meskipun saya seorang anak hamba Tuhan, bukan berarti bahwa saya dispesialisasi mendapat satu hak istimewa daripada Tuhan. Tidak. Ternyata sama seperti Rasul Paulus, dia menyampaikan bahwa dia sebagai seorang rasul pun, ini suatu pelajaran yang menarik bagi kita. Kalau kita berpikir kalau kita menjadi seorang hamba Tuhan, menjadi seorang pengurus dalam gereja, kita mendapat hak yang tinggi. Ternyata justru sebaliknya. Ayat 9 berkata, sebab menurut pendapatku, Allah memberikan kepada kami para rasul tempat yang paling rendah. Ingat, tidak selalu pelayanan itu berbicara tentang posisi yang selalu tinggi. Bahkan Yesus berkata, siapa yang ingin terbesar di antara kamu, dia harus menjadi pelayan. Artinya, seorang pemimpin, seorang hamba Tuhan, seorang jemaat yang mengatakan diri sendiri sebagai anak Tuhan, belum tentu posisi kita selalu dalam tataran yang tinggi, meskipun status kita tinggi. Tetapi di dalam kehidupan hari-hari kita harus menjadi seorang yang rendah, merendahkan diri sebagai seorang pelayan. Bahkan Paulus mengibaratkan mereka sebagai orang-orang yang telah dijatuhi hukuman mati. Artinya
ya saya tidak punya hak lagi atas hidup saya. Saya seperti orang yang sudah dijatuhi hukuman mati, ya saya hanya menyerahkan diri pada Tuhan saya, atau menyerahkan diri pada orang-orang untuk mereka tonton. Dikatakan sebab kami telah menjadi tontonan bagi dunia, bagi malaikat-malaikat dan bagi manusia. Dalam bagian ini kita bisa berkata bahwa yang melayani Tuhan tidak selalu mudah. Menjadi anak Tuhan tidak selalu lancar. Ya mungkin saya sedikit berseberangan dalam hal ini dengan mereka-mereka yang mengajarkan teologi kesuksesan. Bukan berarti saya anti sukses, tetapi yang pasti realitas menunjukkan bahwa berjalan dengan Tuhan tidak selalu jalan itu lebar terbuka. Tuhan Yesus saja sebagai anak Allah pun tidak spesial kan jalan hidupnya. Dia penuh dengan pergumulan, dia penuh penolakan, dia penuh dengan hina dan dianiaya. Karena apa? Ya karena ketika kita berbeda dengan dunia, pasti kita menjadi musuh dunia. Tapi kalau kita sama dengan dunia, ya dunia sangat mencintai kita, kan kawan dunia. Sehingga di mana kita menjadi orang benar, disitulah kita menjadi musuh orang yang tidak benar. Sehingga perhatikan, kalau kita bertuhan yang benar, yang pasti dalam kehidupan kita, kalau kita memang sungguh-sungguh menjalankan kehendak Tuhan, nggak selalu mudah. Kita mau berusaha benar dan baik, pasti ada tantangannya. Jadi jangan pernah berpikir bahwa jalan hidup kita itu mengikut Tuhan, bahkan melayani Tuhan, pasti lebar, pasti lancar, pasti enak, tidak ada kerikil-kerikilnya, dan pasti disenangi oleh semua orang tanpa hambatan. Ternyata tidak demikian. Dalam pengalaman pelayanan saya, maupun yang dulu maupun yang sekarang, menghadapi kesulitan-kesulitan yang luar biasa. Kadang-kadang badai itu datang sekonyong-konyong. Kita nggak pernah pesan, kita nggak pernah minta, kita nggak pernah doa ya untuk badai. Justru kita berdoa supaya dihalaukan dari mara bahaya, dari badai-badai, dari kesulitan, bahkan dari hal-hal yang tidak baik. Tetapi justru itu yang mendekat. Kenapa Tuhan izinkan? Ya memang di sisi Tuhan, Tuhan ingin mengukir kita. Tuhan ingin membentuk kita. Tuhan ingin memurnikan hidup kita, supaya kita menjadi anaknya yang kuat, anaknya yang sungguh, anaknya yang menjadi pribadi yang menyenangkan hati Tuhan. Sehingga ada seorang yang berdoa kepada Tuhan, Tuhan, saya berdoa kepadamu, janganlah berikan kelancaran kepada anak saya. Berikanlah kepada dia badai, sehingga waktu dia menghadapi kehidupan, dia menjadi anak yang kuat. Ini doa yang sangat berbeda dengan doa kebanyakan orang sekarang ini. Kita berdoa bahkan supaya nyamuk tidak menyentuh anak kita kan. Kita berdoa supaya kita dihindarkan dari mara bahaya dan sebagainya. Tapi yang pasti bahwa kadang-kadang badai datang sekonyong-konyong dan tantangan datang justru dari dalam, dari orang-orang yang terdekat dengan kita, dari orang-orang yang katanya sangat cinta dengan kita. Bahkan tidak heran kadang-kadang dari orang-orang yang katanya ya memang mencintai Tuhan, melayani Tuhan, dan seorang yang terlibat dalam pekerjaan Tuhan. Tuhan Yesus yang menghalangi Tuhan Yesus dalam pelayanan siapa? Ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, orang-orang Saduki. Mereka cinta Tuhan. Setiap hari di rumah Tuhan, mereka hafal kebenaran firman Tuhan. Sehingga kesimpulan saya, kalau kita hidup mau diterima oleh orang lain, jangan pernah mimpi. Ada orang lain menerima kita, tapi mungkin ada maksud. Habis manis, sepah dibuang, katakan seperti itu. Tapi ada orang-orang yang sungguh-sungguh, berarti dia mencintai suatu kebenaran. Tapi dalam bagian ini, orang-orang yang merasa sudah kaya, sudah kenyang dengan kebenaran, sangat berpotensi menimbulkan suatu kekacauan dalam suatu pelayanan atau dalam suatu gereja. Nah, Paulus melihat bahwa jemaat di Korintus ini, mereka itu luar biasa ya. Mereka rasa mereka sebagai seorang yang kaya, mengerti tentang kebenaran, fasih di dalam teologi, tapi justru mereka ini berpotensi untuk mengganggu pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan anugerahkan kepada rasul-rasul. Sehingga mereka bukannya membantu rasul-rasul untuk menjalankan tugas tanggung jawab mereka dengan baik dan lancar,
justru mereka mulai memilah-milah. Oh, ini rasul yang paling luar biasa ini secara doktrin. Oh, ini rasul yang paling luar biasa secara ngomongnya fasih lidah. Jadi mereka mulai menggolong-golongkan, mengkelompok-kelompokkan. Ya, kita boleh mengkelompokkan dalam pengertian bahwa ini ajaran sesat, ini ajaran yang benar. Tapi jangan buru-buru juga menyebut orang sesat. Lihat dulu pengajaran dia bagaimana. Ya, saya dengar bahwa saya dicap orang sebagai orang Armenian. Saya nggak tahu dia berkata seperti itu apakah dia nonton YouTube saya atau tidak. Tapi ada orang berkata kepada saya, oh ngapain ke gereja Paniko, dia ngajarin ajaran Armenian. Dia ngerti nggak Armenian itu apa, siapa, ajarannya bagaimana. Ya, saya kadang-kadang nggak habis pikir orang terlalu cepat karena mungkin ada suatu ketidakberesan dalam dirinya. Ya, kita harus benar-benar tahu ya, sebelum kita berkata bahwa orang itu sesat ya, kita harus benar-benar tahu bahwa benar nggak orang ini sesat. Nah, saya lihat para YouTuber yang berdebat itu, mereka memang sudah tahu bahwa oh, ini hamba Tuhan ini mengajarkan tentang ajaran Sabellius. Mereka tidak mengenal Allah Tritunggal. Memang itu berbeda, itu sesat karena berbeda dengan ajaran Alkitab. Tapi sepanjang kita melihat bahwa orang itu percaya kepada Allah Tritunggal, percaya kepada Alkitab, percaya kepada anugerah, percaya kepada Kristus, percaya kepada iman, keselamatan adalah anugerah di dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus, dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Saya pikir bahwa kelima sola atau solus kita bisa perhatikan di dalam bagian itu. Kalau tidak menyimpang dari hal itu, saya pikir tidak berhak kita berkata bahwa orang itu sesat. Dan kita juga bisa melihat bagaimana tingkah lakunya. Nah, kalau dia mengajar dengan baik tapi tingkah lakunya tidak benar, nah itu pun penyesat sebetulnya. Sama seperti ahli Taurat, orang Farisi dan orang Saduki. Sehingga dalam bagian ini saya katakan bahwa orang yang kaya dengan suatu pemahaman itu bagus. Tetapi kalau tidak kaya dengan hati yang boleh memahami kebenaran dengan terang, itu bahaya sekali. Dia bisa menjadi seorang yang kejam terhadap orang lain dan menghambat suatu pekerjaan yang Tuhan sedang taruh kepada seorang hamba Tuhan. Ternyata saya lihat kacau sekali di Korintus itu. Yang menghambat para rasul ini justru orang-orang Korintus yang baru-baru percaya, baru tahu tentang kebenaran. Tapi mereka rasa diri luar biasa. Saya kadang-kadang kita berpikir bahwa kita sudah melakukan hal yang benar. Ternyata justru kita menghambat suatu pekerjaan yang Tuhan taruh dalam diri seseorang. Ya, maka kita perlu hati-hati, perlu berbijaksana. Dan memang meskipun kita penuh dengan tantangan, hambatan, saya melihat bahwa Rasul Paulus sebagai orang yang rohani di dalam Tuhan, dia nggak pernah terkecoh. Nah, ini yang menarik ya. Kita nggak boleh terkecoh. Kita nggak boleh kecut dan ciut hati. Ya, saya meskipun dikatakan Armenian, ya saya tahu doktrin saya berdiri di mana. Ya, saya nggak pernah ciut dan takut, meskipun saya dicap seperti itu. Tidak boleh berkecil hati. Kita lakukan tugas tanggung jawab kita. Nanti pada akhirnya semua akan terang benderang. Sama seperti misalnya kita difitnah hari ini, mencuri misalnya, padahal kita tidak mencuri. Kita sudah berkata kita tidak mencuri, tapi orang itu ngotot kita yang mencuri. Nah, pada akhirnya semua terang benderang, entah di hadapan manusia atau di hadapan Tuhan. Tinggal tunggu waktunya. Jadi kadang-kadang membela diri terlalu luar biasa juga nggak terlalu penting ya. Kita hanya perlu berjalan lurus melakukan kehendak Tuhan dalam iman kita. Karena Alkitab berkata bahwa berbahagialah mereka yang menabur dengan mencucurkan air mata, karena mereka akan menuai dengan sorak-sorai. Orang yang berjalan maju sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai membawa berkat-berkasnya. Tantangan pasti ada. Entah orang itu tantangan mengatasnamakan Tuhan secara bahasa rohani dan sebagainya. Bahkan Yesus pernah dikatakan bahwa Yesus itu melakukan mujizat dengan kuasa dari setan. Masih ingat ya? Mereka menuduh Yesus melakukan kuasa dari setan. Sehingga dalam bagian ini kita tidak perlu terkecoh dengan hal-hal yang disampaikan oleh orang lain. Tinggal kita membuktikan dengan pengajaran dan dengan kehidupan kita.
Siapa yang tidak mau menabur dalam keadaan yang sulit dan berhenti bahkan ciut, mereka tidak akan menuai apa-apa di kemudian hari. Ya, kalau kita berhenti takut, kemudian kita menjadi berhenti karena orang ngomongin kita, entah karena pekerjaan kita, entah karena usaha kita, entah karena kehidupan kita, kita tidak menjadi apa-apa dalam kehidupan kita. Ya, sama seperti kita menabur. Orang mengkritik kita sedang menabur padi misalnya, ya kita tidak akan menuai kalau kita berhenti untuk melakukannya. Siapa yang tidak mau belajar sungguh-sungguh dan taat, bahkan jujur, setia, dia tidak mungkin akan bisa dipercaya dan bahkan tidak akan berhasil di dalam jalan hidupnya. Maka kita perlu sungguh-sungguh belajar, sungguh-sungguh taat, bahkan jujur, setia, mengerjakan hal-hal yang kecil sekalipun. Karena siapa yang setia dalam perkara kecil, kita berkata, mereka juga akan dipercayakan dengan perkara yang besar. Itu dalam perumpamaan talenta. Ada orang yang dikasih 1 talenta, padahal 1 kan gampang, justru dikubur oleh dia. Ada yang percayakan 2 talenta, wah justru dikerjakan oleh dia. Dia berusaha, berupaya, hasilnya jadi 4. Ada yang dikasih talenta 5, karena dia kerja, karena dia mengusahakan, jadi 10. Ditambahkan lagi dari yang tadi malas, karena dia kuburkan, berdamkan, jadi nggak dapat apa-apa, dikasihlah kepada yang 10 itu, jadi 11. Nah, kadang-kadang porsi daripada orang malas dilimpahkan kepada orang-orang yang rajin. Sehingga kalau kita perhatikan, malaslah, maka kita tidak akan mendapatkan sesuatu yang baik. Tapi rajinlah, kita akan mendapatkan sesuatu yang baik. Sehingga dalam bagian ini, siapa yang tidak mau menderita dalam melayani Tuhan, ya saya selalu mengkaitkan apa yang saya khotbahkan ini berkaitan dengan kehidupan pelayanan saya juga. Bahwa kalau kita tidak mau menderita dalam melayani Tuhan, kita tidak akan pernah mengerti kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Yang kita tahu adalah yang enak-enak saja, ya. Sama seperti anak kita, kalau dia nggak mau menderita dalam hidupnya, dia tidak akan pernah mengerti kehidupan yang sesungguhnya. Maka nikmatilah penderitaan yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita. Nanti kemudian hari kita bisa melihat dengan rasa syukur kebesaran kebaikan Tuhan. Jadi saya memperhatikan bahwa seorang hamba Tuhan, seorang anak Tuhan harus siap berada di tempat yang paling rendah, bahkan paling berbahaya, paling terhina, meskipun itu tidak mudah, untuk mengangkat posisi orang-orang yang kita layani, orang-orang yang terpuruk dalam hidupnya, supaya mereka berada di tempat yang tinggi. Ya, ini berbeda sekali dengan keinginan kita. Kita semua ingin berada di puncak yang tertinggi. Kita nggak mau berada di dalam titik yang rendah, bahaya, untuk keperluan orang lain. Ya, saya sekarang belajar tutup mulut untuk tidak mengeluh dan untuk tidak berhitung dengan apa yang saya lakukan. Kadang-kadang kalau kita menghitung-hitung yang kita lakukan, justru kita menjadi tidak bermakna dalam kehidupan kita. Nah, sehingga istri saya berkata, nggak usah ngomong lagi, pokoknya kerjakan dan kerjakan. Karena nggak ada gunanya juga kita berhitung, kan? Nggak ada gunanya juga kita mengeluh. Ya kalau nggak mampu berhenti. Kalau nggak mau ya nggak usah melakukan segala sesuatu. Dan di situ saya berpikir bahwa kalau kita mau kerjakan dengan sungguh, ya jangan pernah berhitung, jangan pernah berhenti, lakukanlah untuk kebaikan orang lain dan tentu juga untuk pekerjaan Tuhan yang Tuhan memang titipkan kepada kita untuk kita kerjakan selama kita masih hidup. Karena kalau Tuhan sudah panggil kita atau kita tidak berdaya lagi, kita tidak mampu untuk melakukan itu, dan itu hanya penyesalan saja. Sehingga sengaja menempatkan diri dalam posisi yang paling rendah itu tidak mudah. Butuh penyangkalan diri yang luar biasa, bahkan butuh komitmen yang kuat. Maka Yesus berkata, kalau mau ikut Tuhan, kita harus tangkal diri, pikul salib, ikut Yesus. Yesus nggak berkata, oh kamu punya hati ya, oh ya udah ikut saja. Ternyata enggak, bukan cuma itu.
Kamu harus sangkal dirimu, pikul salibmu, ikut aku. Berarti kita sudah tahu dong konsekuensi ikut Tuhan. Memang ikut Tuhan itu nggak mudah. Harus menyerahkan hidup kita sepenuhnya pada kehendak Tuhan, totalitas. Sama seperti orang tadi yang berkata bahwa dia adalah orang yang telah dijatuhi hukuman mati. Dia ya udah pasrah. Memang saya sudah divonis hukuman mati. Saya menyerahkan diri pada mereka yang menjalankan kehendaknya. Sehingga Paulus berkata mereka harus rela menjadi tontonan bagi dunia, bagi malaikat-malaikat, bagi jemaat, bahkan kadang-kadang mereka diperolok, mereka direndahkan, mereka tidak dianggap, bahkan mereka dihina. Gak gampang. Sekali lagi, melayani Tuhan itu gak mudah. Ya kalau kita mau cari yang mudah, ya jangan melayani Tuhan. Harus rela bodoh, lemah, hina, agar orang lain arif, kuat, dan mulia. Itu yang Paulus katakan. Bahkan Paulus berkata, harus rela lapar, telanjang, dipukul, mengembara, melakukan pekerjaan yang berat. Saat dimaki, wah memberkati. Saat dianiaya, berlaku sabar. Saat difitnah, maka mereka menjawab dengan ramah. Ini suatu teladan hidup yang tidak mudah. Bukan hanya mengalami lapar, haus, telanjang, dipukul, tapi waktu mereka dimaki, mereka harus memberkati. Waktu mereka dianiaya, harus sabar. Waktu mereka difitnah, harus menjawab dengan ramah. Dan mereka seakan-akan telah menjadi sampah dunia. Artinya apa? Udah gak dianggap lagi. Ya saya pikir memang harus kita melihat diri kita, satu sisi kita berharga di mata Tuhan. Tapi satu sisi kalau kita memang mau terjun dalam suatu pelayanan, kalau kita masih menganggap diri sebagai pribadi yang harus dipuji, istimewa, berharga, harus dihormati, janganlah. Bahkan Paulus berkata, harus rela sama seperti sampah dunia. Bahkan lebih jauh dia berkata, sama seperti kotoran segala sesuatu. Artinya apa? Mereka berani mencopot kemuliaannya sampai mereka tidak dianggap penting. Mereka dibuang sama seperti sampah. Padahal Paulus itu bukan orang sembarangan. Dia orang yang belajar kebenaran yang luar biasa. Dari suku-suku Benyamin, dari bangsa Israel, secara silsilah sudah sangat punya kualitas yang tinggi. Dari kehidupan pemikiran, pelayanan punya kualitas yang luar biasa. Tapi dia mau merendahkan diri sampai kepada titik yang paling rendah. Dan saya terus bergumul untuk ada di tempat seperti itu. Gak gampang. Sehingga kesimpulan, kalau saya memperhatikan bagian ini, orang yang tidak mau berjuang, orang yang tidak mau menderita, orang yang tidak mau menabur dengan sungguh-sungguh atau berkorban dalam hidupnya, orang yang selalu mempertahankan hak dan harga dirinya, ya memang tidak layak untuk melayani Tuhan. Bukan berarti kita menjadi tidak ada harga ya, kita nggak berharga, tidak. Tapi kalau kita masih ada di dalam zona itu, memang sulit sekali rasanya. Karena memang melayani Tuhan selalu bicara tentang membayar harga sampai kepada titik yang Yesus kerjakan, yaitu mati di kayu salib untuk menebus orang-orang berdosa. Dan menjadi hamba Tuhan itu harusnya menjadi bapa rohani bagi orang-orang yang dilayani. Silakan perhatikan ayat 14-19. Hamba Tuhan adalah wakil Allah, menjadi bapa rohani bagi umat, agar umat boleh hidup tertib dan mengikuti ajaran Kristus. Ia harus mengasihi orang-orang yang dilayani tanpa pandang bulu ya. Sehingga ya saya selalu menekankan bahwa tidak ada pandang bulu di tempat ini. Mau dia memberi banyak maupun memberi sedikit, mau dia orang kaya maupun orang miskin, mau anak pejabat atau anak yang tidak menjabat, sama saja. Karena kita sama hidup di hadapan Tuhan, mendengarkan pengajaran dari firman Tuhan, bertumbuh bersama untuk mengenal Tuhan. Sehingga terkadang hamba Tuhan harus memberikan teguran
selain daripada ajaran, memberikan peringatan, mendidik, dan memang juga hamba Tuhan harus memberikan teladan. Nah, kita harus sama-sama berjuang. Seorang bapak rohani yang membiarkan jemaatnya tersesat, acuh tak acuh, bahkan masa bodoh, maka dia bukanlah bapak rohani yang baik. Ya. Oh, biarkanlah dia mengenal ajaran sesat, lalu kita tidak memberi pengertian pada dia. Oh, itu bahaya sekali. Oh, biarkanlah dia tidak ke gereja, itu urusan dia. Saya kadang-kadang kalau ada orang nggak ke gereja, sangat gatal juga, tangan pengen memberitahu kenapa tidak ke gereja, menanyakan. Tapi nggak enak juga, nanti dipikir jauh-jauh ke gereja kan. Tapi saya kaget juga, ada seorang pendeta dan pendeta senior berkata, nggak usah dihubungi lagi Niko, biar kalau nggak ke gereja nggak apa-apa, itu urusan dia. Nah, saya juga nggak tega seperti itu. Tapi yang pasti bahwa tanggung jawab kita adalah memberi peringatan kalau memang dia melakukan kesalahan atau dosa, mengarahkan dia untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Tentu itu merupakan tugas dari seorang yang namanya bapak rohani. Sehingga Paulus pun memberikan suatu nasihat kepada mereka bahwa saya ini meskipun begini, meskipun kalian itu banyak pengajar pendidik kalian, tapi ingat, di dalam Kristus hanya satu bapak rohani, yaitu Paulus. Yaitu Paulus bapak rohani bagi jemaat Korintus. Sehingga dia mengirim yang namanya Timotius, anak rohaninya, untuk melayani mereka. Ini kan kepedulian, kepekaan daripada seorang bapak rohani. Jadi enggak serta-merta, oh mereka tidak menyukai saya, oh mereka selalu mengkritik saya, udahlah saya biarin aja. Enggak. Ternyata tetap dia layani, bahkan mengutus Timotius untuk melayani. Ini suatu prinsip yang luar biasa. Dia tidak menjadi membiarkan, dia peduli, dia tidak masa bodoh. Sehingga dalam bagian ini, selain daripada mengajarkan ajaran yang benar, maka perhatian yang luar biasa menjadi hal yang dikerjakan oleh Paulus. Salah adalah salah, ya benar adalah benar. Dan Paulus tahu persis kondisi jemaat yang dilayani oleh dia. Mana yang sudah cukup dewasa, mana yang masih kanak-kanak secara rohani. Oh, ternyata Paulus ingin menegur mereka. Sebetulnya mereka itu sombong karena mereka masih kanak-kanak. Ya, mari kita perhatikan kalau ada orang sombong, ya kadang-kadang mungkin karena dia masih kanak-kanak. Saya selalu mengamati ya, kalau orang betul-betul kaya beneran, dia justru nggak pamer, dia nggak sombong. Tapi kalau orang baru kaya, kadang-kadang luar biasa sombongnya. Orang yang sudah sering misalnya ke Amerika, ya, dia sudah tidak lagi bergaya luar biasa. Tapi kalau mungkin sekali dua kali, wah gayanya luar biasa. Maka kita bisa melihat kualitas seseorang itu. Kalau sombong, ya berarti dia masih dalam tataran yang belum mencapai titik yang memang di mana seharusnya dia berada. Jadi kita harus memaklumi kalau ada orang yang sombong secara rohani, sombong secara kehidupan, justru kita yang harus dewasa. Kita jangan menyaingi dia, kemudian kita menjadi sombong lebih daripada dia. Nah, itu bukan jalan keluarnya. Sehingga dia tahu mana jemaat yang dapat dikatakan karena dia memang care kepada jemaat, dia tahu mana jemaat yang malas, mana jemaat yang sungguh-sungguh sakit. Kadang-kadang di suatu gereja ya, ada gereja yang tahu benar-benar ini jemaat sebetulnya sedang di perjalanan atau memang masih di rumah. Karena kan sukanya OTW kan. Di mana posisinya? OTW. OTW-nya mungkin kamar mandi. Tapi ada hamba Tuhan yang tahu, oh ini benar dia sedang OTW. Tapi ada yang tahu, oh ini masih di rumah. Jadi bahasa-bahasa ada orang yang mengerti. Maka memang ya ada kepekaan. Jadi kadang-kadang hamba Tuhan itu nggak bisa dibohongi juga. Dulu saya waktu pelayanan di Jawa Timur, saya lihat ibu-ibu serius sekali mencatat ya. Wah serius sekali mencatat. Wah saya senang. Wah setiap kali saya khotbah dia mencatat terus.
nggak berapa lama saya dekati ibu itu, ibu tadi catat apa bu? Oh enggak pak, sebelum saya ke gereja, saya pasar dulu. Waktu saya beli belum dicatat pak. Nah pas bapak khotbah saya baru nyatat. Wah celaka nih. Saya salah dalam kepekaan saya. Saya pikir dia catat khotbah saya, ternyata dia catat yang udah dibelanjain. Mungkin ada jemaat-jemaat yang seperti itu juga. Kita kira, wah sekali lihat HP baca-baca, ternyata searching kan. Ya itu kemungkinan yang bisa terjadi. Jadi mana jemaat yang sombong, mana jemaat yang pelit, mana yang jemaat yang suka melawan, jemaat yang suka debat, jemaat yang jujur, jemaat yang berbohong. Jadi ya memang seorang hamba Tuhan itu harus punya kepekaan seperti itu, supaya tahu bagaimana kehidupan jemaatnya. Sehingga sekarang kita mulai menertibkan secara administrasi yang ulang tahun, kemudian jemaat yang ambil bagian di dalam dukungan pelayanan. Bukan berarti kita, oh ini jemaat yang memberi, oh ini bukan, ini tidak memberi, tidak. Tapi kita tertibkan supaya makin hari pelayanan kita makin baik. Tapi kita juga bisa memetakan jemaat-jemaat, apalagi dalam kondisi sejumlah kita. Jadi seorang bapak rohani itu memiliki kepekaan, harusnya secara rohani. Ya. Kemudian bagian berikutnya, menjadi hamba Tuhan harus mengetahui kuasa yang kita miliki itu sumbernya dari mana. Kalau kita nggak tahu kuasa yang kita miliki dari mana, kita akan lemah dan berhenti. Saya kadang-kadang kalau berbicara tentang kekuatan saya sangat lemah. Tapi ingat lagi apa yang Paulus katakan di ayat yang ke-20. Mari kita perhatikan ayat yang ke-20. Sebab kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan, tetapi dari kuasa. Kalimat ini pendek, tapi ini yang sangat powerful. Kalau kita bicara tentang pelayanan, itu bukan hanya bicara tentang fasih lidah. Kemampuan pendeta itu luar biasa ya, meluncur di depan. Oh luar biasa ya, dia mengajarkan doktrinnya. Oh luar biasa ya, kalau dia bicara tentang ini dan itu, tidak. Tapi kuasa yang mana yang bekerja dalam hati kita ketika firman itu disampaikan. Maka seburuk-buruknya, dalam tanda kutip ya, tentu semua hamba Tuhan baik di mata Tuhan. Tapi kalau kita kategorikan, ada hamba Tuhan yang baik menjelaskan firman Tuhan, ada yang buruk. Sama seperti orang Korintus mengkategorikan kalau Apolos itu lebih bagus karena lancar ngomongnya, enak penyampaiannya. Kalau Paulus mungkin terbantah-bantah, tapi doktrinnya bagus sekali. Nah, maka seburuk-buruknya seorang hamba Tuhan yang memberitakan firman Tuhan, maka ingat, kalau dia dipakai oleh Tuhan, maka ada kuasa Tuhan yang berserta dengan dia. Jadi kita tidak bisa mengabaikan seorang hamba Tuhan yang berbicara. Kadang-kadang tidak selalu seperti yang kita harapkan, tetapi yang pasti Tuhan pimpin, maka firman diberitakan melalui hamba yang kurang ini. Nah, sehingga kekuatan kami sebagai hamba Tuhan bukan terletak pada wibawa kuasa kami, fasilitas kami, tapi kuasa Tuhan yang bekerja. Sehingga siapa yang bisa membuka hati kita untuk pekerjaan Tuhan? Hanya Tuhan sendiri. Saya nggak bisa membuka hati Bapak Ibu sekalian, meskipun itu saudara, meskipun itu istri, meskipun itu anak, nggak bisa. Hanya Tuhan yang bisa bekerja. Sehingga bukalah hati untuk Tuhan supaya Tuhan bekerja, supaya kita bisa melihat terang kemuliaan Tuhan dalam hidup kita. Karena kerajaan Allah tidak terdiri dari perkataan semata, tapi kuasa Allah yang bekerja di sana. Maka jangan menganggap angin lalu apa yang disampaikan, bukan hanya oleh saya ya, oleh hamba-hamba Tuhan yang memberitakan kebenaran firman Tuhan. Jangan dianggap angin lalu saja. Karena mungkin saja ketika firman itu disampaikan, itulah bagian yang paling penting yang harus kita dengar. Kenapa waktu Yesus sedang bergumul di Taman Getsemani, Tuhan Yesus menegur murid-muridnya waktu tidur? Kenapa? Karena Yesus sedang bergumul di Taman Getsemani. Yesus berkata, berdoalah dan berjaga-jagalah supaya imanmu jangan jatuh. Kenapa justru saat mereka harus berjaga, mereka justru tidur? Mereka sebetulnya sedang kehilangan kesempatan untuk bergumul, untuk bergantung, untuk melawan ngantuk mereka.
dan itu ujian yang sangat berat. Kadang-kadang kita nggak harus pikir ya, waktu firman Tuhan disampaikan, kadang-kadang kita kok pas sekali ngantuknya, gitu. Kadang-kadang nggak harus pikir juga. Bahkan kami sebagai hamba Tuhan, misalnya kalau ada hamba Tuhan yang lain menyampaikan, kok saya bisa nggak mau dengar ya? Dan itu yang Pak Tong katakan. Kadang-kadang mendengarkan khotbah rekan sesama hamba Tuhan pun butuh kerendahan hati. Karena hamba Tuhan belum tentu mau dengar khotbah hamba Tuhan yang lain. Karena anggap Pak khotbah saya lebih bagus dari dia. Dan disitulah Yesus berkata bahwa berjaga-jagalah, berdoalah supaya imanmu jangan kandas, jatuh. Sehingga saat mendengarkan firman Tuhan itu sangat yang serius, sangat penting. Mungkin saja Tuhan ingin berkata kepada kita pada waktu itu, kemudian kita kehilangan kesempatan karena kita mungkin tidak konsentrasi atau kemudian kita tidur. Wah, rugi sekali. Padahal mungkin disitulah Tuhan sedang ingin membangun kita, mengangkat kita, mengoreksi kita, sehingga gereja harus terus berfokus kepada bergantung pada kuasa Tuhan. Ingat, ketika kita mendengarkan firman Tuhan, berarti kita sedang bergantung pada kuasa Tuhan untuk berbicara kepada kita. Di dalam perjanjian lama, yang berbicara kepada manusia adalah nabi, karena mereka lah yang menjadi alat Tuhan untuk berbicara. Untuk mempersembahkan kepada Tuhan adalah imam-imam. Tapi yang menarik bagian berikutnya, seorang hamba Tuhan harus datang dengan dua hal. Dia datang dengan cambuk atau dengan kasih dan hati yang lemah lembut. Itu ayat 21. Sehingga ini pertanyaan, baiknya gimana ya? Mungkin begitulah bahasa Paulus. Kalau saya tanya dengan jemaat di sini, apakah yang kamu kehendaki? Haruskah aku datang kepadamu dengan cambuk atau dengan kasih dan dengan hati yang lemah lembut? Baiknya bagaimana? Saya setiap kali datang ke sini bawa cambuk. Ada satu gereja yang luar biasa kalau kita masuk ke situ ya. Pas firman Tuhan disampaikan, kalau kita jalan-jalan langsung ditegur sama dia. Jangan jalan-jalan, katanya. Orang tua langsung terkencing di tempat kan, karena ditegur di ribuan orang. Tapi dapat saya bayangkan kalau di sini misalnya saya tegur orang seperti itu, besok nggak datang lagi. Mungkin kalau itu konteksnya pengurus, yang mengundurkan diri ya. Dapat juga seperti itu. Tapi yang pasti bahwa hamba Tuhan harus datang dengan dua hal. Kalau ia hanya datang dengan cambuk, maka dia menimbulkan ketakutan, intimidasi, permusuhan, sakit hati. Orang nggak damai sejahtera melayani karena cambuk terus. Kamu melayani nggak? Kalau kamu melayani, cambuk. Salah satu cambuk. Nah itu dulu waktu saya masih sekolah teologi, belajar khotbah, di depan dosen dan gemetaran begini. Semuanya udah terbang ke sana, belum khotbah. Belum lagi dihitung. Kalau ngomongnya, Bapak Ibu sekalian, kita terus kepada Tuhan, dihitung sama dia. Berapa? Udah selesai khotbah. Jangan kira diminta pujian dari dosen kan? Langsung dihitung. Tadi 20 push up di situ 20. Di depan cewek-cewek cantik kan? Teman-teman yang lain. Bukannya kita makin maju, makin down kita. Artinya apa? Memang cambuk diperlukan, tapi tidak selalu harus memakai cambuk. Tetapi kalau hanya dengan kasih dan hati yang lembut, maka kita akan dipermainkan dan direndahkan, bahkan orang tidak mendengar apa yang disampaikan. Maka Paulus berkata, kalian mau cambuk atau mau kasih, hati yang lemah lembut? Tapi menurut saya dua-duanya. Maka di rumah harus sediakan dua hal. Cambuk harus ada, kemudian kasih harus ada, hati yang lemah lembut harus ada. Kalau kita cambuk terus, itu saya katakan kita menimbulkan kedengkian, kemarahan, permusuhan pada hati anak kita. Suatu saat dia besar, dia akan memberontak, dia akan melawan. Tapi kalau ada kasih, kalau kasih terus menerus,
maka dipermainkan. Kepada anak saya marah betul. Jadi nggak ada istilahnya marah sampai ketawa. Ya marah. Sehingga di rumah itu berapa hanggar udah rusak semua. Ya betul-betul serius marah. Untuk suatu hal yang penting. Tapi kita tidak menginginkan kematiannya. Ya sama seperti di jemaat. Ya kalau kadang memang harus kita marah betul. Ya nggak mungkin kita marah lagi seperti anak-anak ya. Kepada anak-anak. Ada kemarahan yang memang membutuhkan seni sedemikian rupa. Tapi kan orang juga tidak mengerti. Nah kadang-kadang yang repotnya kalau di gereja, kalau misalnya kita memberikan suatu disiplin, orang menjadi menjadi tidak menerima. Ya kemudian yang mengundurkan diri. Ya di gereja kita sudah berapa orang yang mengundurkan diri. Ada satu keluarga dan juga ada satu orang mengundurkan diri. Ya saya pikir ini suatu pelajaran juga bagi kita semua bahwa memang ada waktunya ya. Kalau memang kita tahu gereja itu miring, gereja itu bengkok, gereja itu tidak menjalankan kehendak Tuhan, ya misalnya saya mengajarkan ajaran yang sesat, ya silakan Bapak Ibu sekalian mengundurkan diri. Atau marah tanpa sebab, ya silakan mengundurkan diri. Tapi kalau kita mengundurkan diri karena kita salah, ya tidak mau diarahkan, maka sebetulnya ya kita sendirilah yang bermasalah. Kemanapun kita pergi, kita akan mengalami suatu kesulitan. Maka Paulus berkata bahwa jemaat harus melihat bahwa kadang-kadang hamba Tuhan itu datang dengan cambuk. Kadang-kadang hamba Tuhan itu datang dengan pelukan kasih, dengan hati yang lembut. Tapi jangan disalahartikan. Kadang-kadang orang datang dengan hati yang lembut bukan berarti dia ingin memelas, tapi karena dia care, peduli. Saya banyak belajar daripada pelayanan. Dulu pernah pelayanan di Tentena, menghadapi orang yang sudah menghadapi kerusuhan di Poso. Saya khotbah, ada ibu-ibu nyanyi sendiri. Kami nyanyi A, dia nyanyi B. Untuk minggu pertama saya maklumi. Minggu berikutnya juga seperti itu. Akhirnya saya berkata, ibu keluar saja. Lebih baik ibu keluar saja. Akhirnya malamnya saya didatangi, dilempar pakai batu, dibawa parang, lain sebagainya. Itu waktu saya masih belum menikah ya. Tapi saya pikir bahwa apakah saya harus seperti itu? Tidak sebetulnya. Tapi memang kita harus berkata benar terhadap yang benar, salah terhadap yang salah. Sama seperti itu juga di rumah. Kepada anak kita, kenapa kita tegas? Kadang-kadang kalau saya memukul anak saya sedikit sebetulnya sakit. Ya. Sampai saya lihat berceceran kemana-mana, hangat. Karena saya saking marahnya gitu. Tapi saya mengukur ini kesalahan apa dengan pukulannya seberapa. Ya. Mau kepada Anabel, mau kepada Elora, mau masih kecil, tetap kita ada takaran-takaran. Maksud saya adalah kadang-kadang tidak selalu kita harus dengan lemah lembut, kasih-kasih, peluk-peluk, dan sebagainya. Dan itulah konsekuensi sebagai hamba Tuhan. Ya mari kita berkata.